Bisnis ini niatnya lillahi ta'ala, mudah-mudahan ya sarana belajar saya dan ternyata. Halo teman-teman, selamat pagi, salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhaliza dari kelas KPIC dengan NIM 22205010179. Nah, kali ini saya akan menganalisis video komunikasi interpersonal antara Sherly Anantita Rahmi dan juga Teh Gaida Suraya, di mana membahas tentang rahasia sukses hidup tenang dan juga bagaimana sih kita itu bisa sukses di usia muda. Oke, langsung saja ke videonya. Keren banget, dan ini menarik teman-teman. Jadi kalau kita dengar gimana Teh Gaida tadi memulai, berarti sejak kuliah kan? Dan saat itu sudah menikah. Nah, iya, oh iya, belum ada yang belum di ini karena Gaida teh melahirkan pas wisuda. Oh, Teh melahirkan anak pertama ketika wisuda. Iya, jadi itu udah perut gede sekali. Seorang perempuan muslimah keren, businesswoman, rendah hati. Sini langsung aja, beliau adalah Teh Gaida Suraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Pada detik ke-24, mulailah terjadi komunikasi interpersonal antara Sherly Anantita dan Gaida Suraya. Boleh tahu nggak Teh, itu awal mulanya kayak gimana bisa memutuskan untuk memulai ini? Apa memang dari dulu bakat-bakat bisnisnya udah ada, saat sekolah udah mulai jualan-jualan, atau gimana awal mulanya? Ya, Masya Allah ya, kalau ditanya ini jawabannya hanya satu, qadarullah. Oh, qadarullah. Ya semuanya akan terjadi otomatis atas izin Allah, tapi awal mulanya gimana? Jadi kan kalau Gaida tuh sebetulnya pendidikannya itu adalah fisika. Jadi ternyambung di ITB kan ya? Di ITB, alhamdulillah. Jadi nggak nyambung pisan sebenarnya dari bisnis jualan baju gitu ya. Tapi qadarullah, karena dari kecil tuh sebenarnya Gaida seneng kayak berhayal, bikin sesuatu, terus suka pengen bikin apa, intinya sih kreasi aja. Gaida tuh seneng dari mulai menata rumah, terus juga bikin apa yang dipakai. Nah, terus qadarullah waktu itu juga keperluan diri. Jadi kayak waktu itu nyari baju muslim yang syar'i tapi anak muda banget, itu masih jarang gitu. Kalau misalnya datang ke suatu pasar, banyaknya baju ibu-ibu yang payet, sedangkan ke kampus pakai itu rencem. Aduh, ini artinya tolongnya di-translate. Nanti di-translate di bawah ya teman-teman. Rencem itu apa gitu. Jadi kayak terlalu riweh gitu ya ke kampus pakai itu. Akhirnya bikin untuk diri sendiri. Terus teman-teman teh ngeliat, suka. Terus Gaida beli di mana, bikin, ya udah tuh pesen. Akhirnya pesen, oh ya udah tuh Gaida ngambil untung aja lah 10.000. Ingat banget, itu juga udah seneng. Awal mula 10.000 ngambil untungnya. Iya, terus modal juga Gaida nggak bilang sama orang tua, jujur. Karena waktu itu teh, aduh bisa disangka apa, beda jalur sama orang tua gitu kan. Kan orang tua tuh dakwah dengan menjadi dai dan sebagainya gitu. Ari Gaida malah ngurusin fashion baju gitu kan, takut. Akhirnya waktu itu ngobrol sama suami, untungnya udah nikah, dan suami kan ngelihat gelagat-gelagat, aneh banget ini setiap pulang ujian kenapa selalu ada gambar gitu. Artinya nggak bisa jawab. Malah ngegambar. Terus akhirnya ya udah, atuh ada tabungan nikah waktu itu. Apa itu komunikasi interpersonal? Menurut Little John, bahwa komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang terjadi antara dua individu, one communicator and one communicant. Sedangkan menurut Dedi Mulyana, bahwa komunikasi yang terjadi secara tatap muka antara dua orang disebut dengan komunikasi interpersonal. Dari video tersebut, kita bisa melihat percakapan tersebut dilakukan oleh dua orang secara tatap muka, dan di dalam video ini mengandung 3 aspek unik, yaitu apeksi, inklusif, dan kontrol. Pada detik ke-19, dalam video tersebut dapat dikaitkan dengan kebutuhan dasar apeksi, yaitu rasa ingin memberi dan mendapatkan. Dari video tersebut, kita bisa melihat bahwasanya Sherly Anantita ingin menjadi bagian bisa berbahasa Sunda dengan Teh Gaida. Inklusif, yaitu pada menit ketiga 37 detik, Sherly ingin menjadi bagian dari kelompok atau bagian dari salah satu businesswoman seperti Gaida Suraya.
Nah, yang terakhir kontrol. Kontrolnya ini lebih ke fokus kepada pengalaman dan cerita tentang bisnis Gaida Suraya seperti pada menit ke-11.36. Dan ternyata Gaida mendapatkan hikmah banyak sekali lewat sini gitu. Model komunikasi ini adalah linear. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi kelancaran dalam menjalankan peran gitu. Nah, itu sih kalau ditanya ya, sebetulnya bentengnya yang harus menjadi prioritas. Nah, bentengnya itu adalah berarti hubungan dengan interaksi kita dengan Allah dan Al-Quran. Ya, itu. Jadi terasa logikanya banget. kalau misalnya nih urusan teteh sehari-hari, mau itu bisnis, mau itu sebagai istri atau anak, sebagai ibu dari 4 orang anak, itu ada yang mulai ada gesekan, berarti yang pertama kali dievaluasi adalah jangan-jangan ada hubungan dengan Yang Maha Kuasa atau Al-Quran yang nggak beres nih. Betul. Gitu ya? Iya. Karena itu mah udah pakem semuanya, semua Oke. urusan ya. Oke. Jadi dari mulai sholat gitu ya, oh iya ya sholat Gaida teh kurang khusyuk atau kurang ngerti artinya, jadi makanya nggak khusyuk atau cepet-cepet atau formalitas aja, kewajiban aja gitu. Tapi ya semuanya berproses ya. Gitu. Dan karena dapat dilihat secara langsung kepada penonton dan tanpa adanya gangguan daripada pesan yang disampaikan tersebut. Bisa sedekah lebih banyak, jadi banyak orang yang kebantu, terus juga ini bagian dari dakwah, insya Allah akan dibukakan jalan terus sama Allah dan Ada aja Allah energinya. akan memberikan kekuatan yang beda. Oke. Ya kan Insya gitu. Allah, betul. Nah itu yang selalu Gaida di reminder, oh ya karena godaan mah pasti ada, godaan niat belok tuh pasti ada. Namanya kita masih di dunia ya. Iya, dan niat ngelihat orang teh, oh dia udah kayak gini, Suka ngebanding-bandingin gitu ya. Nah itu salah satu yang bikin jiper ya kalau Iya, di dunia iya. bisnis. Jadi kadang-kadang ngelihat brand orang udah sampai situ, aku baru sini gitu ya. Jadi balik lagi ke niat yang tadi gitu ya Teh. Betul, itu the power of niat itu sangat powerful ya. Bagaimana kita menjaga supaya tetap istiqomah dan sustain gitu. Karena ujian mah ada aja, kayak kemarin pandemi. Ya Gaida juga terdampak usaha ini gitu. Dari yang omset sekian tiba-tiba anjlok banget sampai bingung ini ngegaji karyawan gimana gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah ketika kita bergantung sama Allah, bisnis ini bukan jadi sumber usaha kita loh. Oke. Kan bisnis itu bukan sumber rezeki kita. Rezeki kita mah dari Allah Iya, gitu betul. maksudnya. Ini mah hanya bagian ikhtiar kita gimana caranya kita jadi jalan amal soleh. Nah ternyata Allah bukakan pos rezeki dari yang lain gitu. Selama kita Bismillah aja niatnya ke situ, ya jangan menggantungkan rezeki kita dari bisnis, karena bisa aja sekali Allah maksudnya udahlah ini mah bangkrut, itu bisa banget gitu. Tapi sekali dapat banyak juga bisa. Itu bener-bener ya itulah ujian tauhid ya. Keren sekali. Teh, Enggak keren. terakhir pesannya buat kita nih anak muda, termasuk khususnya perempuan muslimah yang saat ini sedang mencari jati diri, yang saat ini tengah mencari passionnya, tadi kata Teteh bilang, pesannya gimana? Buat para muslimah ya, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Para muslimah, ini kita lihat ke sini. Sok. Bismillah, teman-teman solehah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan juga menuntun teman-teman ya, apapun langkah yang mau ditempuh gitu ya. Dan yakinlah bahwa muslimah itu bukan hanya muslimah loh, tapi ini tuh benar-benar sebuah fondasi dan benteng dalam suatu keluarga. Trust, keterbukaan. Pada menit ke-7 30 detik, Gaida menceritakan tentang izin dari orang tuanya tentang bisnis passion kepada Shirley, termasuk teori open self, yaitu teori tentang keterbukaan seperti yang dikemukakan jendela Jauhari. Tapi yang belum di ini karena Teori self disclosure, bentuk dari pengungkapan diri, yaitu ketika Gaida mengungkapkan bahwasanya dia melahirkan anak pertamanya pada waktu wisuda itu udah dudetnya pada menit ke-13 lewat 17 detik, yang pada umumnya orang lain belum pada mengetahuinya. udah siap. Baiklah, itu saja video analisis dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Gaida juga mau mohon maaf, takutnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Pasti itu mah kesalahan dari Gaida, kalau kebenaran dari Allah, mohon doanya. Amin. Kita tutup, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.